Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, kita akan lanjutkan dengan mempelajari akuntansi belanja dan juga akuntansi beban. Ini dasar hukum yang menjadi referensi kita ketika nanti mempelajari akuntansi belanja dan akuntansi beban. Minimal ada 3 dasar hukum yang harus kita ketahui. Yang pertama, PMK 225 2019 ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kemudian ada PMK 212 2019 ini tentang jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat, dan juga keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 211 tahun 2018 ini mengatur tentang bagan akun standar atau BAS. Klasifikasi belanja dan beban bisa kita lihat di dalam slide. Untuk belanja akan dicatat dengan menggunakan basis kas, sementara beban akan dicatat dengan menggunakan basis akrual. Belanja nanti akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran, sementara beban akan dilaporkan di laporan operasional. Nah, ada beberapa jenis belanja. Yang pertama ada belanja pegawai, kemudian ada belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, dan juga transfer ke daerah dan dana desa. Di mana transfer ke daerah dan dana desa ini ada transfer yang sifatnya ini besaran yang ditransfer itu sesuai dengan penerimaan yang dihasilkan, yaitu transfer dana bagi hasil DBH. Tapi ada juga transfer yang sifatnya dialokasikan di dalam APBN dan realisasinya tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima. Nah, untuk beban ada 14 jenis beban ya, dari beban pegawai, kemudian ada beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, kemudian beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, bagaimana keterkaitan antara belanja dan beban? Kalau kita perhatikan di sisi kiri itu ada belanja pegawai, sisi kanannya ada beban pegawai. Kemudian ada belanja barang. Belanja barang ini di bebannya kemudian dibagi menjadi 5 komponen. Beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi nanti ketika mencatat belanja barang di buku besar kas, maka nanti di buku besar akrualnya nanti menyesuaikan belanja barang yang dicatat di buku besar kas tadi, nanti di buku besar akrualnya disesuaikan apakah itu merupakan beban persediaan atau beban barang dan jasa atau beban pemeliharaan atau beban perjalanan dinas atau beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi nanti disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian kita perhatikan sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama untuk sistem akuntansi pemerintah pusat ini kan dibagi menjadi 2 subsistem, yaitu sistem akuntansi instansi yang ada di Kementerian Negara atau lembaga, dan juga sistem akuntansi bendahara umum negara yang ada di Kementerian Keuangan selaku BUN. Nah,
Untuk jenis-jenis belanja yang ada di kementerian negara atau lembaga, ini sudah baku. Belanjanya ada 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Nah, ini merupakan belanja-belanja yang ada di kementerian negara atau lembaga. Yang lainnya, seperti misalnya belanja bunga utang, subsidi, kemudian belanja lain-lain, transfer ke daerah, dan dana desa, ini menjadi kewenangannya Sabun. Begitu juga dengan yang beban. Yang beban ini nanti menyesuaikan dengan belanjanya. Jadi ada beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, kemudian ada beban bantuan sosial, kemudian ada beban penyusutan, beban penyisihan piutang tidak tertagih. Ini semua juga menjadi bagian dari sistem akuntansi instansi. Sementara yang lainnya seperti halnya misalnya beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban transfer, beban lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada beban penyisihan piutang tidak tertagih. Ini menjadi kewenangannya Sabun. Jadi sudah baku nanti mana yang menjadi belanja dan beban di KL dan mana yang ada di Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Bagaimana membedakan antara belanja barang dan belanja modal? Ini seringkali confuse, seringkali membingungkan bagi satuan kerja di Kementerian Negara atau lembaga, sehingga menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pemilihan antara belanja barang dan belanja modal dalam pengadaan barang atau jasa nanti ditentukan oleh satu keputusan. Kita pahami bahwa belanja barang ini merupakan belanja yang dialokasikan guna membeli persediaan, guna pengadaan barang dan jasa, kemudian pemeliharaan, perjalanan dinas, dan juga pengadaan barang-barang yang akan diserahkan ke masyarakat. Sementara belanja modal ini belanja yang dialokasikan guna perolehan aset tetap dan aset lainnya. Jadi nanti kita lihat di simbol keputusannya. Di situ apakah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya. Kalau memenuhi, ya berarti nanti masih ada pertanyaan lagi. Apakah memenuhi nilai minimal kapitalisasi? Jadi nilai minimal kapitalisasi ini diukur disampaikan di PMK 181 2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Di situ disebutkan bahwa nilai satuan minimal kapitalisasi untuk peralatan dan mesin itu 1 juta. Kemudian untuk gedung dan bangunan ini 25 juta. Sementara untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, kemudian KDP, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya ini minimal Rp1. Jadi kalau memenuhi syarat satuan kapitalisasi, ya berarti nanti jawabannya iya, berarti nanti akan diklasifikasikan ini sebagai belanja modal. Tapi sebaliknya, seandainya nanti kita kembali ke pohon keputusan, seandainya nanti ini memenuhi kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya, iya. Kemudian memenuhi nilai minimal kapitalisasi, tidak. Berarti nanti alokasinya bukan di belanja modal tapi di belanja barang. Jadi walaupun yang dibeli itu misalnya peralatan dan mesin, tapi peralatan dan mesin yang dibeli itu harganya kurang dari 1 juta,
alokasi dari pembelian peralatan dan mesin ini tidak boleh dialokasikan di belanja modal, tapi harus dialokasikan di belanja barang. Atau contoh yang lain misalnya, mau melakukan renovasi gedung dan bangunan, di mana renovasi gedung dan bangunan ini bisa dikapitalisasi dan bisa tidak. Nah, bisa dikapitalisasi ketika nanti nilai renovasinya minimal sama dengan 25 juta. Tapi tidak bisa dikapitalisasi ketika nanti renovasinya kurang dari 25 juta. Jadi kalau ada renovasi yang kurang dari 25 juta, alokasinya harus di belanja barang, bukan di belanja modal. Nah, disinilah kemudian nanti kita kenal ada barang milik negara. Ini ada dua. Ada yang intrakomptabel, yaitu barang milik negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat. Jadi contohnya tadi, misalnya ada satuan kerja membeli peralatan dan mesin, harganya per buahnya itu 2 juta. Berarti akan dialokasikan di belanja modal. Kenapa? Karena yang pertama sudah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, yaitu peralatan dan mesin. Yang kedua, memenuhi nilai minimal kapitalisasi, ya, karena lebih dari 1 juta. Nah, barang yang dihasilkan ini, aset tetap yang dihasilkan ini, itu disebut dengan intrakomptabel. Jadi barang milik negara yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat. Tapi ada juga yang misalnya membeli peralatan dan mesin, harganya 900.000 satu buahnya. Oke, ini juga memenuhi memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, karena yang dibeli peralatan dan mesin. Tapi karena nilainya di bawah minimal kapitalisasi yang 1 juta, maka aset ini disebut dengan BMN ekstra komptabel. Jadi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca, namun tetap nanti akan disajikan di dalam laporan barang milik negara. Dari ilustrasi yang tadi disampaikan, berarti jenis belanjanya pemerintah pusat itu bisa bersifat expendable, yaitu tidak menambah aset BMN intrakomptabel. Tapi ada juga yang bersifat intrakomptabel, yaitu menambah aset BMN yang intrakomptabel. Barang milik negara BMN di sini meliputi aset tetap, kemudian ada aset lainnya, dan juga persediaan. Sehingga yang disebut dengan aset BMN intrakomptabel nanti bentuknya bisa berupa nanti tiga hal tadi. Jadi aset tetap akan diperoleh dari belanja modal, kemudian persediaan bisa diperoleh dari belanja barang persediaan, dan juga persediaan itu juga bisa diperoleh dari belanja bantuan sosial yang menghasilkan BMN, menghasilkan persediaan. Belanja yang dilakukan oleh satuan kerja di kementerian negara atau lembaga nanti akan tercatat di dalam subsistem akuntansi yang disebut dengan SAI, sistem akuntansi instansi. Dan kita sudah belajar bahwa sistem akuntansi instansi ini terdiri dari dua subsistem, yaitu akuntansi dan pelaporan keuangan, dan akuntansi dan pelaporan barang milik negara. Untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, saat ini di pemerintah kita menggunakan dua aplikasi. Aplikasi Saiba, ini yang mayoritas digunakan di Kementerian Negara atau lembaga, dan juga aplikasi Sakti. Saiba nanti akan digantikan dengan aplikasi Sakti. Saat ini Sakti sedang dilakukan uji coba, piloting di Kementerian Keuangan dan di beberapa kementerian negara atau lembaga.
aplikasi Saiba, aplikasi Sakti ini akan menghasilkan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga. Kemudian untuk mencatat barang milik negara ada dua aplikasi, yaitu aplikasi persediaan dan aplikasi Simak BMN. Kedua aplikasi ini nanti akan menghasilkan laporan barang yang ada di kementerian negara atau lembaga. Dan kita sama-sama sudah ketahui bahwa antara akuntansi dan pelaporan keuangan dan juga akuntansi dan pelaporan barang milik negara ini secara periodik akan dilakukan rekonsiliasi. Flowchart ini menggambarkan proses pencairan dana APBN ketika satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga melakukan pengadaan barang dan jasa secara kontraktual dengan supplier atau dengan pihak ketiga. Jadi pengadaan barang dan jasa nanti akan dilakukan dengan mengikat kontrak antara dua belah pihak, dalam hal ini supplier dan juga satker di Kementerian Negara atau lembaga. Masing-masing ada hak dan kewajiban. Tentunya untuk supplier mempunyai kewajiban menyediakan barang dan jasa yang diminta oleh satker. Kemudian satker mempunyai kewajiban untuk membayarkan ketika barang dan jasa tadi sudah diterima. Nah, ketika barang dan jasa sudah diterima, tentu ada berita acara serah terima, dan setelah itu nanti supplier akan mengajukan tagihan. Tagihan ini akan diajukan ke PPK, pejabat pembuat komitmen. Berdasarkan tagihan yang diajukan, PPK nanti akan membuat SPP, surat perintah pembayaran, SPPLS, surat perintah pembayaran langsung. Kemudian SPP ini akan dikirimkan ke PPSPM, pejabat penandatanganan SPM. Di PPSPM akan menerbitkan satu dokumen, namanya dokumen SPM LS, yaitu surat perintah membayar. Jadi ini memerintahkan ke KPPN untuk melakukan pembayaran ke supplier. Jadi SPM ini nanti akan diserahkan ke KPPN, diterima oleh KPPN. KPPN akan menerbitkan SP2D, yaitu surat perintah pencairan dana. Tentunya di masing-masing pihak ini, sebelum dokumen-dokumen ini diterbitkan, tentu ada pengujian-pengujian yang dilakukan. Ada dokumen-dokumen pendukung yang harus disertakan. Nah, berdasarkan SP2D ini nanti, surat perintah pencairan dana, ini memerintahkan ke bank, ya, ke bank yang untuk mencairkan dana dari membebani rekening kas umum negara. Kemudian dana itu nanti akan diserahkan ke supplier atau ke penerima hak. Jadi ini gambaran proses pencairan belanja yang ada di satuan kerja. Jadi melibatkan beberapa pihak, ada suppliernya, kemudian ada PPK, ada PPSPM, kemudian ada KPPN. Dokumen-dokumen yang digunakan juga ada SPP, kemudian ada SPM, kemudian ada SP2D. Setelah kita mengetahui tadi proses pencairan dana APBN, kemudian kita akan masuk ke ilustrasi akuntansinya, bagaimana mencatat transaksi yang terjadi. Ini contohnya untuk belanja pegawai. Jadi tanggal 25 Januari 2018, Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga A menerbitkan SPP atau SPM LS belanja pegawai dan diajukan ke KPPN. Rincian pembayarannya ada gaji pokok 550 juta, kemudian ada tunjangan suami istri 70 juta, ada tunjangan fungsional
30 juta. Kemudian terdapat potongan berupa PPh pasal 21 67 juta dan potongan PFK perhitungan pihak ketiga itu 13 juta. Jadi tanggal 25 Januari Satker ini menerbitkan SPP dan SPM LS. Kemudian tanggal 1 Februari 2018 ini diterima SP2D LS belanja pegawai yang telah diajukan tanggal 25 Januari 2018. Nah, bagaimana transaksi ini kemudian dicatat oleh akuntan gitu ya, oleh kita sebagai tenaga akuntansi. Tentunya nanti pencatatan transaksi ini mengikuti tahapan-tahapan ketika SPP dan SPM LS ini diterbitkan dan ketika SP2D ini terbit. Jadi tiap tahapan ini dilakukan pencatatan. Ketika SPP SPM diterbitkan tanggal 25 Januari 2018, maka akuntansi maka nanti akan dicatat di jurnal akrual, sudah diakui itu sebagai beban. Jadi ada beban pegawai 550, kemudian ada beban tunjangan itu 100 juta. Kemudian kreditnya ini belanja pegawai yang masih harus dibayar 650 juta. Sementara di buku besar kasnya no entry, tidak ada jurnal. Jadi ketika SPP dan SPM diterbitkan, pada saat itu juga kita melakukan penjurnalan. Kita mengakui sudah ada beban dan ada belanja pegawai yang masih harus dibayar. Nah, step yang berikutnya, langkah yang berikutnya, tanggal 1 Februari 2018 ketika SP2D terbit. SP2D terbit, surat perintah pencairan dana itu terbit. Berarti nanti di jurnal akrualnya akan kita catat sebagai belanja pegawai yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain 650 juta. Di buku besar kasnya akan kita akui belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain 650 juta. Oke. Jadi di sini di buku besar kasnya kita tahu bahwa pengakuan belanja ini menggunakan basis kas, yaitu ketika kas itu dikeluarkan dari rekening kas umum negara. Jadi tanggal 1 Februari ketika SP2D itu sudah diterima oleh Satker, itu artinya kas yang ada di rekening kas negara berkurang 650 juta untuk belanja pegawai yang ada di Satker itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ini kenapa tadi kan ada potongan ya, ada potongan pajak PPh 21, kemudian ada potongan PFK ya. Kenapa ini kok tidak dijurnal oleh Satker KL, tidak melakukan penjurnalan atas potongan pajak dan juga potongan PFK? Kenapa? Nah, kita ingat kembali bahwa untuk pajak, pendapatan pajak yang akan melakukan pencatatan itu Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti pendapatan pajak ini bukan menjadi pendapatannya Satker KL, tapi menjadi pendapatannya DJP. Sehingga untuk pajak tidak dilakukan pencatatan oleh Satker KL. Begitu juga dengan PFK. Kita masih ingat bahwa untuk PFK, perhitungan pihak ketiga, ini kan akan dicatat oleh subsistem akuntansi yang ada di Sabun, yaitu sistem akuntansi transaksi khusus. Ya, salah satunya ini akan mencatat PFK.
Jadi akan dicatatnya di sana, di eh, sistem akuntansi transaksi khusus yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga tidak dilakukan pencatatan oleh Satker KL. Ilustrasi yang berikutnya ini masih belanja pegawai. Ilustrasinya sama dengan yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya, cuma bedanya di sini ada potongan. Terdapat potongan berupa piutang TGR 1 juta. Piutang TGR. Jadi piutang tuntutan ganti rugi ada 1 juta. Masih ingat ya bahwa piutang TGR ini dicatat oleh Satker KL dan ini akan menjadi PNBP bagi KL. Sehingga ketika nanti mencatat jurnalnya yang potongan dari piutang TGR yang 1 juta tadi ini akan kita akui sebagai PNBP. Jadi nanti di buku besar kasnya kita akan akui belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain 650 juta. Ini untuk mencatat pengakuan belanjanya. Kemudian ada diterima dari entitas lain pada PNBP, ini 1 juta. Ini untuk mencatat tagihan ganti ruginya, TGR-nya. Begitu juga dengan di buku besar akrual. Belanja pegawai yang masih harus dibayar pada Dekel 650 juta. Kemudian diterima dari entitas lain pada bagian lancar piutang TGR ini 1 juta. Jadi artinya TGR itu akan dicatat oleh Satker KL itu sebagai PNBP. Baik, kita lanjutkan dengan ilustrasi untuk belanja barang. Belanja barang yang menghasilkan persediaan. Jadi ilustrasinya pada bulan Januari 2018 dilakukan pembelian alat tulis kantor. Kemudian PPK menunjuk CV Berkah sebagai rekanan dan PPK membuat kontrak pengadaan alat tulis kantor untuk keperluan perkantoran. Ada nomor SPK-nya tanggal 5 Januari 2018. Jadi ini kontraknya dibuat tanggal 5 Januari 2018. Tanggal mulai pelaksanaan kontrak 5 Januari 2018 dan selesai itu tanggal 7 Januari 2018 dengan cara nanti pembayaran kontrak sekaligus. Kemudian nilai kontrak ini 150 juta termasuk pajak yang dibayarkan. ATK diserahkan dari CV Berkah kepada Satker tanggal 7 Januari 2018. Ada berita acara serah terimanya. Kemudian SPP dan SPM ini dibuat oleh Satker itu tanggal 8 Januari. Kemudian SP 2D ini terbit tanggal 10 Januari 2018. Ada pajak yang dipotong atau dipungut yaitu PPN 15 juta dan juga PPH-nya 5 juta. Jadi di sini kita coba untuk mengidentifikasi ada kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian ada berita acara serah terima yaitu serah terima persediaan alat tulis kantor tadi. Kontraknya dibuat tanggal 5 Januari, serah terimanya tanggal 7 Januari. Kemudian setelah serah terima, tentunya supplier akan mengajukan tagihan ke kantor ya, ke PPK, dan PPK nanti akan membuat SPP atau SPM atau disebut juga dengan resum tagihan
berdasarkan invoice yang diterima dari CV Berkah. Nah, SPP dan SPM atau resum tagihan ini dibuat tanggal 8 Januari. Kemudian SP2D-nya dari KPPN ini terbit tanggal 10 Januari 2018. Jadi masing-masing tahap di sini dilakukan pencatatan oleh akuntansi. Nah, nanti bagaimana kita melakukan pencatatannya? Tahapan yang pertama yaitu kontrak tanggal 5 Januari. Kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, nggak ada pencatatan secara akuntansi. Kemudian untuk berita acara serah terima, ketika dilakukan serah terima ATK, ini harus dilakukan pencatatan. Serah terima tadi berarti ada persediaan ya ATK yang diterima oleh kantor ya dari rekanan. Otomatis nanti pencatatannya persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Jadi ini jurnal ketika dilakukan serah terima. Kemudian masuk ke step berikutnya. Setelah serah terima ada SPP, ada SPM. Nah, SPP atau SPM tadi yang membuat PPK. Sementara yang SPM yang membuat tadi PPSPM. SPP dibuat berdasarkan dokumen invoice yang diajukan oleh supplier. Ada tagihan yang diajukan oleh supplier. Oke. Jadi ketika nanti SPP ya, SPM ini dibuat, nanti jurnalnya utang yang belum diterima tagihannya pada belanja barang yang masih harus dibayar 150 juta. Oke. Nah, ketika nanti SPP ini diajukan ke KPPN, kemudian terbit SP2D, pada saat terbit SP2D, jurnal yang dibuat nanti belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ini jurnal accrualnya. Nah, tentunya nanti di jurnal kasnya akan dicatat sebagai belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini ada step demi step, ada tahap demi tahap yang perlu dilakukan penjurnalan dari BAST, kemudian SPP atau SPM, kemudian SP2D. Ya, jadi dilakukan penjurnalan. Nah, tadi ada pajak tadi ya, ada pajak yang dipotong. Mengapa ada potongan pajak tadi PPN dan PPH tidak dijurnal oleh Satker KL? Tentunya kalian masih ingat bahwa untuk pajak ini yang akan melakukan pencatatan pendapatan pajak PPN dan PPH itu DJP, bukan merupakan pendapatan Satker itu, tapi merupakan pendapatannya DJP. Baik, kita lanjutkan. Tadi transaksi untuk pembelian ATK ini menghasilkan persediaan. Dan kita ingat bahwa di dalam Satker, di instansi, ada 2 unit yang melakukan pencatatan. Satu pencatatan keuangan dan satu pencatatan barang. Nah, transaksi pembelian ATK menghasilkan persediaan, dan persediaan ini harus dicatat oleh unit akuntansi pengguna barang. Nah, nanti pencatatan ini akan dilakukan nanti registrasi di unit akuntansi pengguna barang.
nanti ada aplikasi persediaan yang akan melakukan perekaman transaksi ini. Nah, dari aplikasi persediaan ini nanti akan ditransfer datanya ke aplikasi SIMAK BMN, ya, SIMAK BMN, dan nanti data dari SIMAK BMN ini juga akan ditransfer ke aplikasi Saiba. Jadi nanti ketika registrasi ini dilakukan, ya, tercatat di dalam aplikasi persediaan, kemudian akan dikirim, ditransfer datanya ke SIMAK BMN, dan SIMAK BMN nanti akan mencatat dan mentransfer data ini ke Saiba. Artinya ketika tadi sudah direkam di dalam aplikasi persediaan dan SIMAK BMN, itu nanti di Saibanya akan dilakukan penyesuaian, yaitu nanti persediaan kita debit dan persediaan yang belum diregister itu kita kredit. Artinya di sini dilakukan registrasi dari persediaan barang yang dibeli. Baik, kita lanjutkan. Ilustrasi yang berikutnya, tanggal 31 Maret 2018 digunakan persediaan senilai 117 juta rupiah. Jadi ketika persediaan ini digunakan, maka nanti di buku jurnal akrual akan dicatat beban persediaan pada persediaan 117 juta. Baik, kita lanjutkan dengan ilustrasi belanja barang dan jasa. Tanggal 1 Maret 2018, PPK pejabat membuat komitmen membuat kontrak pengadaan akomodasi hotel untuk keperluan kegiatan sosialisasi satuan kerja. Ada nomor SPK-nya, surat perjanjian kerjanya. Nilai kontraknya 55 juta termasuk pajak. Kemudian berita acara serah terimanya ini dibuat tanggal 10 Maret 2018. Invoice atas kegiatan tersebut diterima Satker ini tanggal 15 Maret 2018 dan langsung dibuat SPP atau SPM atas tagihan tersebut. SP2D ini diterbit tanggal 16 Maret, kemudian ada potongan pajak, PPN 5 juta dan juga PPH 2,5 juta. Nah, kita ingat kembali tadi step by step untuk pencairan dana, ya, ada kontrak atau ada SPK, kemudian ada berita acara serah terima, kemudian ada SPP atau SPM yang merupakan resum tagihan berdasarkan invoice dari supplier, kemudian ada SP2D. Masih ingat kontrak tidak dilakukan penjurnalan, tapi ketika BAST ada jurnalnya, SPP ada jurnalnya, dan ada SP2D ada jurnalnya juga. Baik, ketika berita acara serah terima, maka Satker itu sudah harus mengakui ada beban. Jadi beban barang dan jasa pada utang yang belum diterima tagihannya. Karena memang belum ada invoice yang diterima. Invoice itu baru diterima tanggal 15 Maret. Pada tanggal 15 Maret itu sekaligus Satker membuat SPP dan SPM. Jadi ketika SPP ini dibuat, jurnalnya nanti utang yang belum diterima tagihannya pada belanja barang yang masih harus dibayar. Nah, ketika nanti terbit SP2D, berarti nanti belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini jurnal di buku besar akrual. Di buku besar kas tentunya
akan dilakukan pencatatan pada saat SP2D ini terbit, yaitu tanggal 16 Maret 2018. Jurnalnya belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Baik, yang berikutnya ini ilustrasi untuk belanja modal. Jadi ada satuan kerja membeli peralatan 1 unit mesin printer, harganya 6 juta termasuk pajak. SPP, SPM, SP2D diterbitkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Maret 2018. Barang juga diterima tanggal 12 Maret 2018. Nah, bagaimana pencatatannya? Pencatatannya karena tadi ada informasi bahwa SPP, SPM, dan juga SP2D ini terbit pada tanggal yang sama. Berarti kita nggak usah mencatat tahapan-tahapan tadi. Jadi langsung saja dicatatnya di jurnal kasnya belanja modal pada ditagihkan ke entitas lain 6 juta. Kemudian di buku besar akrual peralatan dan mesin yang belum diregister pada ditagihkan ke entitas lain, ini 6 juta juga. Nah, kemudian setelah nanti dicatat juga diregistrasi oleh unit akuntansi pengelola barang, dicatat oleh SIMAK BMN, direkam oleh SIMAK BMN, kemudian arsip data komputernya juga ditransfer ke Saiba, maka nanti akan dilakukan jurnal, pencatatan jurnal, yaitu peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister. Demikian tadi ilustrasi dari akuntansi belanja dan beban, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kesulitan memahami, nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.